Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rahmawati dari kelas Manajemen 18D dengan NPM 194111063. Di sini saya akan menjelaskan manajemen risiko operasional. Yang pertama adalah pengertian manajemen risiko operasional, yaitu risiko yang timbul akibat tidak berfungsinya proses internal, adanya kesalahan manusia, kegagalan pada sistem, dan faktor atau kejadian dari luar atau eksternal. Risiko operasional relatif belum banyak dipelajari karakteristiknya, meskipun risiko paling tua. Dikatakan paling tua karena praktis manajer berhadapan dengan masalah operasional sejak kegiatan perusahaan atau organisasi dimulai, atau bahkan sebelum dimulai. Oke, selanjutnya kita masuk ke definisi risiko operasional. Risiko operasional merupakan tipe risiko yang paling tua, tetapi paling sedikit dipahami dibandingkan dengan tipe risiko lainnya. Yang kedua, contoh perusahaan sudah lama tahu ada risiko kesalahan pencatatan, kegagalan sistem komputer, ancaman teroris, serangan virus, pengawasan yang tidak memadai. Yang ketiga, perusahaan secara tidak langsung telah mengantisipasi risiko operasional tadi walaupun tidak dengan manajemen risiko. Selanjutnya, tujuan utama manajemen risiko operasional, yaitu untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian-kejadian eksternal. Peristiwa risiko operasional. Basel II mengelompokkan peristiwa dalam risiko operasional ke dalam 5 kelompok, yaitu yang pertama risiko proses internal, yang kedua risiko manusia, yang ketiga risiko sistem, yang keempat risiko hukum, dan yang terakhir adalah risiko eksternal. Next, bentuk-bentuk risiko operasional. Risiko pada komputer. Risiko-risiko yang timbul dalam bidang komputer, yang pertama adalah terjadinya perubahan data-data komputer karena faktor terserang oleh virus. Solusinya untuk setiap komputer perlu adanya backup data yang dianggap penting dan memproteksi komputer dari hardware asing. Yang kedua, komputer adalah teknologi yang selalu mengalami perubahan, terutama program yang ditawarkan, maka perlu personel yang memiliki kualitas IT tinggi agar bisa menghindari risiko di kemudian hari. Lanjutnya, kerusakan maintenance pabrik. Risiko yang ditanggung saat timbulnya kerusakan maintenance pabrik. Yang pertama, terhentinya aktivitas produksi selama beberapa saat. Solusinya bahwa setiap pengusaha disarankan untuk selalu menyediakan mesin cadangan beserta suku cadangnya agar aktivitas produksi tidak terbuang percuma. Yang kedua, biaya servis dengan mendatangkan tenaga ahli jika perusahaan tidak memilikinya. Oke, selanjutnya ada pengukuran risiko operasional. Pengukuran risiko operasional dapat dilakukan menempatkan tingkatan dari setiap bentuk risiko yang terjadi, yaitu semakin tinggi kemungkinan untuk memperoleh return yang diharapkan atau actual return. Risiko operasional terkait dengan aktivitas fungsional bank seperti perkreditan atau penyediaan dana, treasury dan investasi, operasi dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendaan dan instrumen hutang, teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen, dan yang terakhir pengelolaan sumber daya manusia. Oke, yang terakhir ada biaya untuk risiko operasional. Untuk mengatasi risiko operasional suatu perusahaan harus membuat analisa yang mencakup, yang pertama, menghitung dan memetakan bentuk risiko yang sedang akan dihadapi. Yang kedua, memperhitungkan berapa biaya yang harus dialokasikan menyangkut pengelolaan risiko. Yang ketiga, memutuskan pembentukan mekanisme seperti apa yang layak diterapkan untuk mengelola risiko. Dan yang terakhir, memutuskan dari mana sumber dana yang dapat dialokasikan untuk mendukung penyelesaian operasional risk ini. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.